suka baca Quran, suka mengkaji Al-Quran, dan suka dengan sunnah Nabi SAW. Hadits Nabi itu senang banget. Makanya kayak kajian Riyadhus Shalihin ini yang mengkaji ayat hadits. Kan intinya Riyadhus Shalihin kan kalau kita lihat tuh ayat hadits, ayat hadits, ayat hadits. Keterangan Imam Nawawi rahimahullah sendiri pun gak banyak. Kita lagi bahas bab tobat. Keterangan Imam Nawawi rahimahullah cuma di halaman pertama bab ini secara umum ya. Udah habis itu ayat hadits, hadits, ayat hadits, hadits sampai selesai. Dan kita senang, aduh aku tuh paling senang buku kayak begini nih. Kenapa demikian? Ya itu tadi, yang dikaji ayat Allah dan hadits Nabi SAW. Maka kita insya Allah dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Walaupun amalan kita jauh dibanding mereka. Oleh karena itu hadirin, ingatlah selalu kaidah para ulama, man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten di satu titik, maka dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Bahkan kaidah ini berlaku termasuk untuk hal-hal buruk. Orang yang konsisten kerjanya tidur, main, tidur, main, tidur, main, maka dia akan tumbuh dengan karakter ini. Dia gak suka belajar. Dia gak suka serius. Sebaliknya, orang yang konsisten dengan mengkaji kitab para ulama, konsisten untuk sholat, konsisten untuk zikir pagi misalnya, maka ia akan tumbuh memiliki karakter tersebut. Selalu ingat Allah, lalu cara berpikirnya ilmiah, dan itu semua spontanitas. Semua spontanitas. Kita sering, atau kita mungkin pernah lihat orang ini kok cara melihatnya bagus, angle-nya atau sudut pandangnya selalu kembali ke Al-Quran, selalu kembali ke sunnah Nabi SAW. Padahal itu bukan di kajian. Maka ketahuilah itu adalah hasil dan buah dari konsistensi. Itu bukan produk 1-2 bulan. Itu tahunan. Karena ia konsisten tidak menggunakan hawa nafsunya dalam memutuskan sesuatu. Ia konsisten untuk tidak menggunakan perasaan sematanya pada saat menilai sesuatu. Maka ia tumbuh dengan cara seperti itu. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, kalau ingin mendapatkan manfaat dari Riyadhus Shalihin ini, kita harus konsisten. Ngaji nggak boleh on off. Karena benih sebagus apapun, kalau ditanamnya on off, ditanam cabut lagi, tanam cabut lagi, tanam cabut lagi, maka tidak menghasilkan apapun. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita bersama hadits Zir bin Hubeish dan Sofwan bin Asal. Hadis yang cukup panjang dan sangat menarik dan banyak hikmah. Terakhir kita sudah mengkaji tentang tips bisa bersama orang-orang soleh, bahkan bisa bersama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tips ini tips yang membuat para sahabat seperti Anas bin Malik gembira luar biasa.
Karena tips ini memiliki peluang yang sangat besar untuk dikerjakan. Itu tips bernama apa? Mencintai mereka. Mencintai mereka. Karena Nabi kita SAW bersabda, Almar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Di hari kiamat nanti, seseorang akan bersama dengan pihak yang ia cintai. Pihak yang ia cintai. Kalau kita mencintai orang-orang yang banyak melakukan kemungkaran, melakukan dosa, ya nanti hari kiamat kita akan berkumpul sama mereka. Hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama mereka. Makanya hati-hati hadirin. Dan yang punya anak, hati-hati ketika anaknya mengidolakan atau mengagumi seseorang. Soleh nggak tuh orang? Kadang-kadang kita tuh biasanya, biasalah Pak Ustadz, masih remaja. Loh, emang kita tahu umur? Dan inilah kesempatan mencintai orang-orang soleh. Makanya apa kata Anas bin Malik, saya nggak pernah gembira setelah keislaman saya atau setelah hidayah kepada Islam melebihi kegembiraan saya mendengar hadis ini. Innaka ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat nanti. Lalu Anas mengatakan apa? Saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencintai Abu Bakar. Saya mencintai Umar. Maka saya sangat berharap banget hari kiamat nanti saya dikumpulkan dengan mereka. Karena cinta saya kepada mereka. Walaupun amal saya tidak seperti mereka. Amal saya tidak seperti mereka. Jadi walaupun amal kita, aduh Pak Ustadz nggak ada yang bisa dibanggain deh. Tapi orang itu benar-benar cinta sama orang soleh. Pokoknya kalau ngeliat orang soleh, ya Allah, luar biasa. Apalagi kalau dengar cerita para ulama, para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum, wa rahimahumullah. Apalagi kalau udah dengar cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, itu hati Pak Ustadz berbunga-bunga. Dan orang ini suka banget bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak salawat? Karena orang-orang ini mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suka mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka mempelajari Al-Qur'anul Karim. Karena kata para ulama seperti Abdullah bin Mas'ud, kalau Anda cinta kepada Allah, nggak mungkin Anda nggak baca Al-Quran, tuh nggak mungkin. Makanya kata beliau, kalau pengen tahu sedalam apa sih cintanya kepada Allah, coba introspeksi sedekat apa hubungan Anda dengan Al-Quranul Karim. Jadi suka baca Quran, suka mengkaji Al-Quran, dan suka dengan sunnah Nabi SAW. Hadits Nabi itu senang banget. Makanya kayak kajian Riyadhus Shalihin ini yang mengkaji ayat hadits. Kan intinya Riyadhus Shalihin kan kalau kita lihat tuh ayat hadits, ayat hadits, ayat hadits. Keterangan Imam Nawawi rahimahullah sendiri pun gak banyak. Kita lagi bahas bab tobat. Keterangan Imam Nawawi rahimahullah cuma di halaman pertama bab ini secara umum ya. Udah habis itu ayat hadits, ayat hadits sampai selesai. Dan kita senang, aduh aku tuh paling senang buku kayak begini nih.
Kenapa demikian? Ya itu tadi, yang dikaji ayat Allah dan hadits Nabi SAW. Maka kita insya Allah dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Walaupun amalan kita jauh dibanding mereka. Tapi ini jangan dijadikan justifikasi, hadirin. Mbak, nggak sholat maghrib tadi. Iya nih, aku lagi malas. Oh, bukan lagi dapat. Bukan, lagi malas. Mbak, sholat maghrib itu wajib, Mbak. Bahaya, Mbak. Aku ngerti, tapi kan aku udah ngaji Riyadhus Shalihin. Aku udah cintalah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga sayang banget sama orang-orang soleh. Ini teman-temanku yang soleh ini tadi aku kirimin makan buat berbuka semua. Ya udahlah, nggak apa-apa dong. Males-males dikit, gitulah. Ya sekali-sekali nggak sholat wajib nggak apa-apa, kan nanti dikumpulkan sama mereka. Mereka tuh sholatnya bagus-bagus loh, mas. Aduh. Repot kalau begini, jamaah. Mas nggak sholat taraweh? Enggak lah. Bosan saya sholat taraweh. Udah gitu imamnya nggak punya perasaan lagi, lama banget. Nanti kan mas bisa nggak dapat Lailatul Qadar kalau malas-malas begini. Tenang aja. Aku tuh punya 10 teman-teman yang solehnya minta ampun. Aku udah absenin. Malam ini mereka semua sholat taraweh. Dan aku ini sayang sama mereka. Udah biar mereka aja yang sholat. Nanti kan aku kumpul sama mereka. Insya Allah mereka dapat Lailatul Qadar lah. Insya Allah. Aku yakin nih. Nanti aku dikumpulkan sama mereka. Nabi SAW bersabda, mas, almar'u ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Seseorang akan bersama orang yang ia cintai pada hari kiamat. Itu yang aku pelajari. Makanya mas ngaji Riyadhus Shalihin. Jadi bisa enak kayak aku nih. Bisa bebas nge-sholat taraweh. Aduh, kadang-kadang sholat wajib juga kita bablas aja. Loh, ini salah, jamaah. Karena apa? Karena maksudnya bukan begitu. Dalam riwayat Abu Dzar, dalam hadits riwayat Abu Dzar itu redaksinya la astati', aku tidak mampu beramal seperti mereka. Nah ini, aku tidak mampu beramal seperti mereka. Bukan gak mau, apalagi malas. Apalagi cari pembenaran tuh lebih parah lagi. Aku nih gak mampu. Dan kemampuan orang beda-beda. Ada orang gak bisa berdiri lama-lama ketika taraweh. Kenapa? Sakit dia. Ada orang gak bisa puasa. Dan gak bisa puasa terus sampai akhir hayatnya. Gak bisa. Gak bisa. Bukan gak mau, padahal di depan mata gitu loh. Ini yang perlu kita camkan. Dan terakhir untuk pembahasan ini, poin ini jamaah, sebelum kita masuk ke poin terakhir, hadirin yang Allah muliakan, salah satu cara agar kita bisa mencintai orang-orang soleh adalah dengan bersabar dan kasih uzur kalau mereka melakukan kesalahan atau kekhilafan. Itu penting. Bersabar dengan mereka, khususnya kasih uzur. Uzur itu apa ya? Kasih pemakluman. Nah, gitu. Nggak baperan. Nggak menuntut mereka jadi orang-orang suci, bak malaikat yang nggak pernah salah.
Kenapa demikian? Karena orang-orang soleh pasti salah, pasti. Itu nggak perlu direnungkan, udah pasti salah. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Jadi kita harus sabar ngadepin mereka, karena mereka baru bisa kita cintai kalau kita sabar ngadepin mereka. Orang soleh itu nggak mudah. Mereka punya prinsip, mereka punya mental yang nggak mudah digoyahkan. Mereka punya spirit yang tinggi, standar mereka tinggi. Ngadepin orang yang punya standar tinggi itu susah loh. Makanya apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Masih ingat nggak surat apa? Surat Al-Kahfi ayat 28. Dan bersabarlah atau sabarkan diri Anda bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Allah di siang dan malam, pagi dan petang. Hanya di setiap waktu. Sabar. Gitu. Ya sama kayak sahabat. Sahabat tuh bisa mencintai Nabi, bisa dekat sama Nabi. Karena kan sahabat sabar dengan standar yang Nabi inginkan. Untuk bisa dekat dengan Nabi itu taruhannya nyawa waktu di Mekah. Kalau Anda nggak berani mempertaruhkan nyawa Anda, coba jangan dekat-dekat sama Muhammad. Gitu dulu tuh jamaah. Kita tahu gimana Sumayyah, gimana Yasir, gimana Ammar. Taruhannya nyawa, taruhannya harta hilang. Gitu. Alhamdulillah sekarang kita nggak begitu, gitu loh. Ya artinya ya kita nih levelnya masih di bawah lah. Kita levelnya baru sabar nggak namatin Riyadus Sholihin. Nah itu, itu tantangannya tuh. Dulu tuh para sahabat pertaruhannya nyawa. Sabar nggak disiksa, sabar nggak dipukulin. Kita sekarang standarnya sabar nggak namatin Riyadus Sholihin sebagai contoh. Sabar nggak mempelajari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu butuh kesabaran. Atau kalau dalam orang soleh yang nyata nih, yang bersama kita, sabar nggak ngadepin mereka dengan segala karakternya, keunikannya, gitu, prinsip hidupnya. Orang-orang soleh itu nggak bisa susah untuk diajak ngikutin kemauan kita, karena orang-orang soleh itu maunya ngikutin kemauan Allah dan Rasulnya, gitu. Dan ingat, bisa kasih udzur nggak kalau mereka khilaf? Mereka punya kekurangan, mereka punya kesalahan. Ingat pembicaraan kita tentang wanita Gomidia atau wanita Juhaina bisa tergelincir ke dalam zina, jamaah. Padahal itu sosok level taubatnya setara dengan 70 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Tapi bisa khilaf begitu. Dan khilafnya nggak tanggung-tanggung, berzina. Tapi dibela sama Nabi SAW. Ketika wanita ini dikomentari dengan kalimat yang tidak tepat, agak tajam, dibela sama Nabi SAW. Jangan ngomong demikian, dia sudah taubat. Dengan taubat yang kalau dibagi-bagikan ke penduduk Madinah, 70 orang cukup. Nah, kadang-kadang kita mentang-mentang, ini penyakit kita nih hadirin, mentang-mentang berteman sama orang soleh, kita nuntut mereka perfeksionis.
Itu mah bukan berteman sama orang soleh, itu berteman sama malaikat. Yang perfeksionis itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu la ya'sunallah, mereka tuh nggak bermaksiat sama Allah. Wa yu'maruna wa ya'maluna ma yu'marun wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tuh melakukan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan semua perintah Allah dalam surat At-Tahrim ya, ayat 6 jemaah, ayat 6. Itu berteman sama malaikat aman udah. Dalam arti mereka nggak pernah maksiat. Nah, kalau orang soleh kayak kita, kayak saya, jamaah sekalian, ya banyaklah kesalahan kita hadirin, banyak, banyak sekali kesalahan kita.